geografi tuh erat banget kaitannya sama yang namanya lokasi. Siapa sih yang nggak tahu lokasi? Mau kemana-mana buka Google Maps, janjian sama orang ketemuan, kirim lokasi pakai Sherlock dan lain sebagainya. Itu udah hal yang lumrah gitu kan. Nah, materi kali ini saya mau bahas tentang yang erat banget kaitannya sama lokasi, yaitu wilayah dan perwilayahan. Saya yakin banget nih, kalian pasti sering dengar sama menggunakan kata-kata wilayah. Misalnya, wilayah desa dan kota, wilayah pantai dan pegunungan, atau wilayah daerah kekuasaan saya. Misalkan gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu wilayah? Bagian permukaan bumi dengan karakteristik tertentu dan persyaratan tertentu. Itu definisi dari konsep wilayah. Kita bahas klasifikasi wilayah berdasarkan tipe. Yang pertama adalah wilayah formal. Apa sih itu wilayah formal? Wilayah formal adalah wilayah geografi yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Jadi sebuah wilayah memiliki kriteria tertentu yang homogen, yang sama. Nah, wilayah formal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut kriteria fisik, yang kedua menurut kriteria sosial. Yang menurut kriteria fisik dulu nih. Contohnya topografi, iklim, vegetasi yang homogen. Sekali lagi yang homogen. Misalkan pantai, pegunungan. Itu kan homogen. Sama, itu menurut kriteria fisik. Wilayah formal. Yang kedua menurut kriteria sosial. Kalau berbicara masalah sosial pasti ada orangnya, pasti ada manusianya gitu. Nah, yang ditimbulkan dari sosial itu adalah budaya, politik, atau industri gitu. Contohnya adalah wilayah Pulau Jawa misalkan. Wilayah Pulau Jawa karena bahasanya sama, bahasa Jawa semua, jadi dibilangnya, oh kamu itu orang Jawa misalkan gitu. Atau lain sebagainya gitu. Itu adalah wilayah formal dengan keseragaman yang homogen. Yang kedua, wilayah fungsional. Setiap wilayah itu punya karakteristik berbeda-beda, tapi dari setiap wilayah tersebut bisa menimbulkan sebuah interaksi. Interaksi itu muncul ketika ada pemenuhan kebutuhan dari setiap kebutuhan manusia yang ada. Jadi wilayah satu dengan wilayah yang lain bisa saling berhubungan. Contohnya Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek bisa dikatakan wilayah fungsional karena DKI Jakarta sebagai pusat dari kegiatan dan daerah tepinya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai wilayah pendukung untuk kegiatan di DKI Jakarta. Nah, wilayah fungsional ini biasanya bersifat dinamis karena sewaktu-waktu bisa berubah fungsinya. Contohnya Bekasi. Bekasi sebagai pendukung DKI Jakarta bisa berubah sewaktu-waktu fungsinya menjadi daerah metropolitannya sendiri. Yang ketiga, klasifikasi wilayah berdasarkan urutan atau rank. Nah, klasifikasi wilayah berdasarkan urutan atau orde ini adalah wilayah yang membentuk suatu kesatuan. Bisa ukuran, bisa bentuk, atau juga fungsi. Contohnya RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kecamatan bisa terdiri atas beberapa kelurahan. Kelurahan bisa terdiri dari beberapa RW dan seterusnya. Itu adalah klasifikasi wilayah berdasarkan rank atau urutan. Nah, yang keempat, klasifikasi wilayah berdasarkan kategori. Di sini kita akan membahas 5 topik kategorinya. Kategori yang pertama adalah single topic region atau wilayah bertopik tunggal. Wilayah yang eksistensinya didasarkan oleh satu topik atau kriteria. Contohnya curah hujan, wilayah geologi, atau wilayah kesultanan. Topik yang kedua adalah combined topic region atau wilayah bertopik gabungan. Nah, wilayah yang eksistensinya didasarkan pada lebih dari satu macam kriteria. Contohnya adalah wilayah iklim yang terdiri dari tekanan, suhu udara,
curah hujan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah multiple topic region atau wilayah bertopik banyak. Nah, wilayah ini adalah wilayah yang eksistensinya didasarkan oleh berbagai macam topik yang berbeda satu dengan yang lain. Contohnya adalah wilayah pertanian yang terdiri dari beberapa aspek, dari tanah, dari unsur haranya, dari mineralnya, dari hidrologinya, sama dari jenis tanamannya sendiri. Nah, topik yang keempat adalah total region atau wilayah total. Wilayah yang menggunakan keseluruhan unsur dari wilayah, kesatuan politik sebagai dasarnya. Contohnya, wilayah administrasi desa, wilayah kabupaten, provinsi, negara bahkan. Topik yang kelima atau topik yang terakhir adalah complex region. Wilayah ini tidak berdasarkan kepada kriteria tertentu atau banyak sedikitnya topik, tapi lebih terhadap aktivitas manusia yang menonjol. Contohnya adalah wilayah kemiskinan, wilayah bencana, daerah perang, dan lain sebagainya. Itu dia pembahasan tentang wilayah. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya.